Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat metrodetik.com dimanapun Anda berada. Saat ini kita tengah bersama dengan Mudir Rumah Tahfiz Putri Imam Muslim. Betul Pak Ustadz? Benar, alhamdulillah. Dan kita akan bertanya-tanya tentang tahfiz itu. Tapi sebelum melangkah ke sana, ada yang lebih menarik yang akan kita perbincangkan, yakni usaha beliau yang diberi nama Barokah Kambing. Barangkali bisa diperkenalkan dulu kepada sahabat metrodetik.com sebagai pemilik usaha Barokah Kambing. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama terkait dengan masalah Barokah Kambing. Ya. Masya Allah. Jadi ini Barokah Kambing nama dari jualan kambing kami ini Pak. Jadi awalnya tuh gini Pak, anak yang ke-8 kalau nggak salah ya. Iya. Saya lalu cari-cari kambing. Kita sebagai seorang muslim tentu ya di antara tanggung jawab orang tua terhadap anak itu ya mengakikahnya anak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu gulamin murtahanun bi akikah. Anak itu tergada dengan akikah. Di waktu itu saya cari kambing sesuai dengan dana yang kami miliki ketika itu. Saya masih ingat 1,7. Keliling-keliling kita cari kambing, di penjual kambing, mulai dari yang jualan-jualan, teman-teman menjual, ternyata tidak pas harga. Alhamdulillah ada salah seorang ustadz kita kasih kabar, ada teman itu atas nama ini, coba hubungi. Di Jeneponto. Ya, akhirnya saya hubungi, ya pas dapat harga 1,6. Selisih 100.000 dari yang kita siapkan. Nah sudah, kaminya datang, cukup memuaskan, besar dengan harga itu, ketika itu. Ya, 6 tahun yang lalu. Nah, di situ mulai timbul pikiran saya. Rasa-rasanya banyak orang yang sama dengan saya ini nasibnya. Mau berakikah, tapi tidak cukup dananya. Nah, dari situ kita berangkat. Wah, sudah. Kelihatannya perlu saya menjual kambing ini. Jadi justru dalam kesempitan ini terbuka peluang. Iya. Nah, itu yang saya tangkap itu. Bahwa ternyata, dan memang firman Allah itu selalu benar, tidak pernah salah. Innamal usri yusra. Iya. Begitu Pak Haji. Di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama bahkan. Ya. Bahasa Quran itu innama ama itu artinya bersama. Bersama. Iya. Bergandengan seiring. Iya, iya. Bahwa ternyata di balik di bersama dengan kesulitan itu Ada ada kemudahan. kemudahan. Masya Allah. Bahkan kalau kita sedikit masuk menelaah ayat ini, kata innamal usra, al-usr itu artinya isim ma'rifah yang memiliki makna satu kesulitan. Tapi ketika Allah sebutkan solusinya, yakni kemudahan, ternyata dia datang dalam bentuk nakir. Artinya kemudahannya itu tak terbilang. Jadi setiap ada satu kesulitan di sana ada sejumlah jalan keluar yang Allah sudah siapkan. Iya, iya. Nah sama ini, saya kemudian akhirnya menjadi penjual kambing berawal dari kesulitan mencari kambing. Nah, alhamdulillah saya mulai pesan 1 ekor. Lalu saya tambat di depan rumah. Ya, ada situ pohon kita tambat, orang lihat, kemudian saya tempel jual kambing. Alhamdulillah saya masih ingat pelanggan saya pertama Haji Bakri namanya. Dia juga pas waktu itu butuh kambing untuk akikah. Sudah, di situ pertama saya ingat sekali terjual kambing pertama saya. Tahun yang lalu lah. Dari sekarang. Alhamdulillah. Anak yang saya akikah itu sekarang sudah masuk SD kelas 1. Nah, itu cerita awal. Iya. Lalu dalam perkembangannya, karena saya tidak ada tempat. Namanya jualan kami itu butuh tempat. Terus cari tempat juga itu sulit di Makassar ini, apalagi BTP di sini. Betul. Cukup kesulitan. Mana lagi cari tempat, mana lagi orang merasa terganggu kalau kita jual. Kalau kita pelihara gitu. Akhirnya sistemnya kambingnya saya sistem mitra saja. Pemilik kambingnya di Jeneponto, saya ini jual dari mulut ke mulut. Saya jual kambing, kambingnya ada dia. Namun dalam perkembangannya ada sebagian juga kaum muslimin mau lihat langsung. Iya. Ada juga yang mau potong langsung.
Nah ini kan agak kesulitan kita kalau di Jeneponto mau didatangi di atas cukup jauh. Nah bersama dengan itu pula ada kawan kami Abu Safa, ya kan? Pak Muhammad Hatta, ya. Dia lagi latihan membuat website, ya kan? Dia iseng-iseng buat di Blogspot, akhirnya dibikinkan itu nama itu Barokah Kambing, iseng-iseng saja. Apa yang dia dapat dari pelajarannya itu akhirnya ternyata ada nyangkut 1-2 orang. Alhamdulillah berawal dari itu dikenal secara online. Iya. Nah, pas juga ada tetangga kami penjual sapi, ada lokasi, dia tawarin saya, kamu kalau mau jual kambing di samping kandang sapi saya saja. Waktu itu saya belum iyakan sih karena ya banyaklah risiko namanya menjual kambing itu, mana matinya, belum lagi saya bukan background peternak, ya namanya risiko ada, mati, hilang, apa semuanya, banyaklah terpikir di pikiran saya. Tapi karena didesak-desak terus, saya pikir semua Allah atur saja. Kok ada orang yang desak saya, terus didesak, bukan saya mau berusaha kok, saya yang didesak untuk berusaha, pikir saya ini orang ya mau betul melihat saya baik, masa saya tidak ambil peluang ini, ya apalagi tempatnya itu tidak perlu saya sewa. Nah sudahlah, mulai saya bikin kandang-kandang bisa muat berapa ekor. Tempat yang sekarang itulah yang di belakang sana. Tapi awalnya tidak di situ, sudah digeser itu. Ya, sudah digeser sedikit, tapi tidak jauh dari situ. Nah sampai hari ini alhamdulillah kita masih menjual kambing. Nah menariknya setahun yang lalu oleh kawan yang saya sebut namanya Muhammad Hatta Abu Safa, ajak saya untuk jualan kambing ini lebih diupgrade lagi dari segi legalitasnya. Bagaimana kalau dibuatkan RPH? Pas juga waktu itu ada pelatihan Juleha, juru sembelih halal yang diadakan oleh PPMUI Sulsel. Sudah kita ikutkan beberapa tema yang selama ini sudah membantu juga. Saya termasuk diantaranya, Abu Safa juga itu, Pak Muhammad Hatta. Ya, sini kita ikut dan akhirnya alhamdulillah kita dapat sertifikat Juleha. Nah, jadi pihak LPPMU juga sangat antusias untuk membantu kami. Katanya sih RPH kambing itu belum ada di Makassar sini. Bahkan untuk seluruh Indonesia baru 7 RPH kambing. Nah sekarang restoran-restoran misal itu yang mau yang menyodorkan menu kambing itu tidak boleh kalau tidak diambil dari RPH. Jadi kata teman-teman di LPPMU, saja, buat saja supaya nanti kita arahkan ke sana. Restoran-restoran, hotel-hotel yang butuh menu kambing harus diarahkan ke RPH. Nah seperti itu alhamdulillah, dan akhirnya terbit RPH kami atas nama RPH Barokah Kambing Makassar. Setelah memiliki sertifikat sebagai RPH, hak-hak apa yang didapat dibandingkan dengan usaha yang lain serupa yang bukan? Ya, setidaknya kepercayaan kaum muslimin semakin terbangun. Ya, bahwa kita tidak setengah-setengah, bahwa kita tidak salah-salah. Ya, terutama teman-teman yang sudah punya komitmen untuk masalah kehalalan itu, kepastian halal. Ya, kemudian kepastian bersih dalam proses penyembelihan. Itu semua hal yang harus dimiliki oleh RPH. Makanya salah satu persyaratan mutlak itu tukang sembelihnya itu harus punya sertifikat, harus ikut pelatihan. Alhamdulillah sampai hari ini ada 5 orang yang sudah ikut pelatihan terus sembelih halal itu. Nah, jadi persyaratan mutlak itu teman-temannya itu ada sertifikatnya. Ya, mulai dari RPH-nya ada, dan juga petugas pemotongan itu, pemotong itu harus ada sertifikat. Ada kabar bahwa RPH Barokah Kambing juga mengadakan pelatihan juru sembelih. Sebenarnya ditawarin dari LPPMUI, kalau mau nanti kita fasilitasi katanya. Kumpul saja siapa yang mau, nanti kamu yang jadi panitianya kita siap datang. Tapi sampai hari ini belum kita lakukan. Ya kita masih terfokus untuk pengembangan RPH kita sendiri. Tapi kalau ada yang mau, kalau misalnya ada informasi-informasi dari pihak PPMUI itu, kita akan sebar ke teman-teman yang mau hadir. Ya, ini sangat dibutuhkan memang. Bagaimana menjadi seorang penyembelih yang profesional, dan salah satu persyaratan yang profesional itu kalau paham syariat. Acuannya itu, misal dibaca dalam keadaan dipotong, baca bismillah, dipastikan hewannya mati baru masuk di. Kalau misalnya kita saksikan, sering dengar juga sebagian orang yang motong ayam misalnya, belum mati langsung dikasih masuk di air panas. Nah, ini jadi syubhat. Ini sebab kematiannya apa? Karena disembelih atau karena air panas? Kalau ternyata terakhir matinya karena air panas, itu jangan mati tenggelam, bangkai jadinya. Nah, ini kan semua perlu diadakan pelatihan agar mereka paham bagaimana cara motong yang benar. Sangat menginspirasi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Jamaluddin Abu Yahya, bermula dari sebuah kesulitan, akhirnya menjadi awal terbentuknya usaha
barokah kambing seperti yang saat ini dan telah menjadi salah satu rumah potong hewan di antara 7 rumah potong hewan kambing yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada konsumen barokah kambing. Jadi kita berusaha untuk bagaimana sistem pemotongan ini sesuai dengan sunnah, sesuai syariat lah istilahnya ya. Ada yang bertanya, Ustadz, ini tolong dipotongkan kambing saya pekan depan ya. Saya hitung-hitung kalau pekan depan itu sudah lewat 7 hari. Saya balik bertanya, kenapa mesti pekan depan? Ini kan sudah lewat. Hari apa lahirnya? Tanggal berapa? Jam berapa? Ya sebenarnya sudah lewat Pak Ustadz, tapi ini orang kita lagi sibuk. Nanti hari Ahad baru orang bisa ngumpul. Jadi sebenarnya ada solusi. Dipotong di hari ke-7, kami siapkan freezer. Ya, itu memang kita siapkan untuk fasilitas itu untuk kemudahan, ya kan, pelayanan kepada konsumen. Oh begitu Pak Ustadz? Iya begitu. Jadi bagaimana dipotong di hari ke-7? Acaranya terserah. Apa? Bisa seperti itu. Ada juga biasa gini, Pak Ustadz, sebenarnya ini kami mau akikah, tapi dana kami sekarang belum cukup. Saya bilang sini kita potongkan. Nanti menyusul bayarnya. Ini jadi kita insya Allah beri kemudahan lah bagi kaum muslimin. Kemudahan. Ada juga tawar-tawarnya. Wih, ini nawarnya kasihan betul ini. Nyaris modal dia tawar. Bahkan bisa dibawanya kan? Saya lihat keadaannya, kita lihat. Oh ini kasihan. Memang kondisinya begini. Kemampuannya memang sudah seperti ini. Sudahlah, kita potongkan. Bismillah. Kita cari berkah. Nah, kita yakin bahwa kita memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Pada hakikatnya kita memberi kemudahan untuk diri sendiri. Apakah ada tambahan apabila pelanggan itu antara dia memotong sendiri dengan dipotongkan, apakah ada tambahan? Iya tentu kalau motong sendiri, selama dia tahu cara motong yang baik, itu lebih afdol ya. Jadi alhamdulillah, sebisa mungkin saat kita menyembelih itu tidak dia sama teman-temannya. Kayak kita ada tempat, di tempat tertutup, ya, lalu kemudian tidak disaksikan. Dan alhamdulillah, Juleha kita ini punya kemampuan menyembelih tanpa harus diikat, tanpa harus dibantu, sendiri saja. Dibaringkan sendiri dalam keadaan kambing yang segera disembelih ini dibuat tenang. Jadi dia tidak stres, tenang betul. Nanti dalam kondisi tenang, ya baru kita sembelih. Saya bisa mungkin tidak di beberapa kali tadi kan, kalau bisa sekali saja dorong atau tarik, ya maksimal 2 kali. Sangat mempengaruhi kualitas daging. Beda, karena ketika dia stres, dia tegang, ya dia kuatkan badannya, ya kan? Dan saat disembelih, darah yang keluar itu tidak maksimal. Ya, beda kalau dalam keadaan lemas, nyantai di sembelih itu betul-betul maksimal darah keluar. Nah itu diantara sebab kambing itu lebih bagus kualitas dagingnya. Ya, dan memang ini sunnah. Nabi kan mengatakan, "Idza dzabahtum fasinu dzibahah." Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, ya kan? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu, di mana kamu menajamkan pisau dan membuat tenang sembelihannya. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Itu sangat memberi pengaruh pada kualitas daging yang kita sembelih. Kemudian masalah tarif tadi, Pak Ustadz, apakah ada tambahan kalau disembelihkan? Nah, sebenarnya sih kalau ini kita sampaikan bahwa harga kambing bisa include dengan biaya potong. Ya, bisa seperti itu. Tapi perlu kami sampaikan, biaya potong itu kalau mau dibuat tersendiri itu 50.000. Itu sudah dikulitin, dipotong-potong, dicincang istilahnya, dagingnya, tulang-tulangnya siap, tinggal siap dimasak. Dan termasuk pelayanan kita siapkan, alhamdulillah, kita siap untuk masakkan. Kita juga masakkan, cukup ditambah harga bumbu. Harga bumbu, seperti itu. Dan alhamdulillah banyak dari teman-teman yang mencicipi masakan kami, masakan kari barokah kambing, yang katanya sih tidak pernah makan kambing sebelumnya. Tapi setelah dicicipi nih kari kambing kami, pada di rumah juga bikin, Pak Haji. Alhamdulillah akhirnya dimakan dan dia cari-cari terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jamal, Ustaz Jamal, Masya Allah, ini kambing ini tuh sudah empatnya hampir habis. Tapi saya takut nih, terus terang, pertama kali saya makan kambing, enak sekali. Baru kita nih yang masak ini Pak Jamal, Ustaz Jamal. Wallahi taib jiddan, wallahi ana dhuktu hada la mathila lah, faridu min na'i. Wa syukran jazila ala Ketagihan. Karena terus terang saja alhamdulillah juga di tempat kita ini, di barokah kambing ini, kadang teman-teman atau kaum muslimin yang dipotongkan kambingnya bahkan minta dimasakkan, tanya-tanya juga, adakah tempat untuk distribusi nih Pak Ustaz? Bilang ada. Pas juga kita ada rumah Quran. Rumah Quran Putri Muslim, penghafal. Ya kalau mau alhamdulillah karena ini rumah Quran juga sifatnya gratis. Ya kita kalau mau saya bilang kita arahkan ke sana.
Jadi sudah ada siap untuk kita distribusikan ke rumah tahfidz Quran Putri Imam Muslim yang sudah hampir jalan 3 tahun ini. Masya Allah. Ya. Jadi antara usaha Barokah Kambing dengan rumah tahfidz itu saling terkait dalam hal pendistribusian kebutuhan santri. Iya. Ada yang menarik kita berpindah ke rumah tahfidz Pak Ustadz ya. Oh, boleh. Ada yang menarik dari rumah tahfidz Putri ini, ketika ada salah seorang santri mengusulkan mengubah namanya menjadi rumah tahfidz Sultan karena melihat fasilitas yang ada di dalamnya itu serba bagus, tercukupi, berbeda dengan pesantren-pesantren atau rumah tahfidz yang lain. Itu ceritanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi begini, kesan selama ini yang namanya rumah tahfidz atau sekolah pendidikan Islam yang sifatnya gratis selalu kesannya asal-asalan. Biasanya itu yang gratis-gratisan atau seadanya. Nah, kesan itu kita ingin coba hilangkan secara pelan-pelan lah gitu. Bahwa tidak semestinya seperti itu, tidak harus seperti itu. Ya, bahwa jika kita berangkatnya niatnya untuk memberi kemudahan, ya, memberi fasilitas untuk kaum muslimin, kenapa tidak? Jadi sehingga moto kita di rumah tahfidz Quran Putri Muslim ini nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Ya, nyaman ya dari segi fasilitas, bersaing insya Allah, dan aman. Ya, bagaimana anak-anak kita aman dari gangguan-gangguan, termasuk diantaranya kalau dia putri, kita tidak gabungkan dengan putra misalnya, ya buat aman mereka, nyaman dan aman. Kalau dia gratis, tapi tetap mereka merasa nyaman. Ya, tidak sedikit orang tua yang datang, seorang anak saya pernah dari pondok ini, bayarnya sekian, tapi kok menunya hanya ini, itu, dan seterusnya. Kalau kita tidaklah, alhamdulillah kita ada juga kerjasama dengan teman-teman yang penjual ikan. Ya, ada juga dengan teman-teman dari Selayar, langsung drop dari sana, kirim ke sini ikannya. Dan sejumlah kemudahan-kemudahan lah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berpikir bahwa kalau niatnya mau memperjuangkan agama, menjaga Al-Qur'an, ya, tentu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Tidak mudah sih juga membuat rumah tahfidz Quran Putri Muslim itu. Kita tahu bagaimana perempuan begitu perlunya dijaga, di mana Nabi mengatakan perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Ya, namanya gelas kalau pecah ya sulit perbaikinya. Artinya betul-betul ini perlu dijaga baik-baik, dijaga ketat. Jadi dijaga ketat tapi tidak membuat anak-anak merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi misal kita kasih fasilitas kalau libur pergi rihlah, ya kan, ada tempat-tempat berkunjung, tamasya rekreasi yang aman, steril, ya kita bawa ke sana. Kan Pak Ustadz, anak-anak sering ditawari mau makan apa ya, menu apa begitu Pak Ustadz. Iya, jadi terus terang ini kan anak-anak datang dari latar belakang berbeda, tentu juga kebiasaan yang berbeda. Sampai ke masalah menu, saya tanya, ini kamu biasanya tidak bisa dengan menu apa? Ya, misalnya dia gatal-gatal, saya nggak bisa makan ini, makan itu, ya. Sudah kita sampaikan ke apa namanya yang penanggung jawab dapur, tolong untuk nama-nama ini jangan, karena dia tidak bisa seperti ini. Ya, tentu juga ya sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita mampu. Nah, terus alhamdulillah walaupun gratis, tapi Pak Haji, tapi pengajarnya tidak main-main. 2 mudir loh. Ya, tidak mudah menarik mudir untuk mengajar. Oh, dia mudir pimpinan pesantren, pimpinan pondok. Misal kita sebut saja pimpinan pondok Fursanul Haq di Barombong sana, yang dinakodai oleh Al-Ustadz Fuad LC. Ya kan, dia mudir, dia LC, dan jaraknya tidak dekat. Barombong ke sini jauh tuh. Dia menyiapkan waktunya untuk mengajar di tempat kita. Nah, terus mudir yang kedua, yakni Al-Ustadz Zulkifli. Ya, ini pimpinan rumah tahfidz Putra Rodatul Jannah. Ya. Juga beliau pengajar di rumah tahfidz Ibnu Umar di Mencolloy Maros. Ya. Itu juga masya Allah dalam sepekan itu 4 hari datang, 4 kali datang. Ya, jadi dia ngajar untuk angkatan 1, dia ngajar angkatan 2, angkatan 3. Ya. Itu. Ada juga gurunya yang selesai di Tadrib Duat yang dikelola waktu itu teman-teman sahabat. Alhamdulillah saya juga termasuk menyediakan waktu untuk mengajar anak-anak kita. Alhamdulillah. Ya. Terus untuk mata pelajarannya juga di samping kita ajari Quran, Al-Quran juga ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu akidah, tauhid, fikih, akhlak, terutama akhlak ini. Kita betul-betul upayakan untuk porsi pembahasan akhlak itu kita lebih utamakan. Kenapa? Karena ini yang sangat berperan nantinya ketika anak pulang, kita berharap mereka menjadi corong-corong ya kebenaran. Mereka menjadi pintu-pintu kebaikan untuk umat ini. Nah, bagaimana dengan pengetahuan umum Pak Ustadz? Apakah ada juga porsi? Baik. Jadi ya 2-3 orang tua bertanya seperti itu. Bagaimana dengan ijazahnya anak-anak kami? Karena bagaimanapun anak-anak akan dibutuhkan ke depannya ya untuk hal seperti itu. Maka alhamdulillah kita kerjasama dengan PKBM Rahmatan lil Alamin yang dipimpin langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah Khaidir. Hafizallahu taala ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan beliau. Jadi anak-anak yang ingin ikut ujian, ikut PKBM.
Ya, jadi berkas-berkasnya kita ambil lalu kita sodorkan ke pihak PKBM Rahmatan lil Alamin. Ujian persamaan nanti. Ujian apa namanya ya, yang paket-paket itu. Paket itu. Ya. Tapi paketnya bukan segala paket, memang ada kisi-kisi yang harus mereka pelajari, harus mereka isi. Jadi bukan asal-asalan ngisi saja, yang penting ada nilainya enggak. Anak-anak tetap diajar untuk bersikap jujur, nilai itu adalah nilainya dia, usahanya dia, seperti itu. Kalau misalnya tidak cukup, ya dia lagi. Bagaimana bisa mencukupi nilai yang wajar, yang dianggap layak untuk dikasih nilai seperti itu. Ya. Yang menjadi pertanyaan sebagian orang bahwa ini rumah tahfiz. Kemudian untuk operasionalnya dananya dari mana, Pak? Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Terus terang, saya secara pribadi tidak berani itu terlibat langsung di rumah tahfiz seperti ini. Kalau saya tidak memulai dari usaha sendiri, jadi saya sendiri harus punya bekal sendiri untuk keluarga, makanya itu ada RPH. Jadi kalau kami sampaikan, alhamdulillah di rumah tahfiz Quran Putih Muslim ini, itu kan ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara sama pada umumnya. Dan komitmen kami semua pengurus tidak boleh ada yang digaji. Ya, tidak ada yang digaji. Memang kita sudah lihat yang inilah lapangan akhirat kita. Ibarat orang bercocok tanam. Kita hanya sediakan lahan. Ini lahan. Silakan kaum muslimin bercocok tanam di dalamnya. Ada yang bawa 2 pohon, ada yang bawa 3 pohon, ada mungkin menggarap lebih banyak lagi. Pokoknya ini adalah investasi untuk kaum muslimin. Silakan Anda berinvestasi di tempat ini, berkarya, membangun, berkontribusi, mengambil bagian. Jadi konsep ta'awan walal birri wat taqwa. Ya sebagaimana yang Allah perintahkan kita. Kerjasama kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. Jadi konsepnya seperti itu. Sehingga kita hanya beri tawaran. Berawal sih dari orang-orang kita kenal. Japri satu-satu. Kan biasanya kalau orang tidak kenal kita, tidak semudah itu loh langsung percaya. Macam-macam saja bisa muncul di pikiran orang. Sehingga kita mulai dari orang yang mengenal kita. Ini ada begini, gimana? Oh ya sudah. Anda berapa mempunyai sisa setiap bulan? Sebulannya berapa? Akhirnya kita anggap cukup, sudah. Sebenarnya juga ada cerita menarik. Karena bagaimanapun kita harus punya kalkulasi, hitungan-hitungan, ya kan? Jadi kita mulai melangkah itu diawali dari ada, bisa saya katakan orang yang berbeda juga, janji kita siap setiap bulan 14 juta. 14 juta per bulannya. Sudah, kita mulai. Ini kita eksekusi sudah cukup dan jumlah ini, apalagi masih awal, masih terserah kita awal yang 10 orang. 10 orang, 10 juta, 14 juta per bulan, alhamdulillah, cukup memadai itu, bisa ada sisa. Nah, mulai kita panggil santri dari luar. Kan ini santri kita ini masalah mulai dari, ada dari Buol, pernah? Buol, misalnya 4 jam lagi dari Toli-Toli. Ada dari Timur, ada dari Palopo, Pangkep, Maros, Makassar, Bulukumba, bahkan nyeberang ke Selayar ada. Masya Allah, bahkan terakhir ini dari Malaysia. Kita punya keberangkatan sendiri kan, dari sepupu dari Malaysia, Masya Allah ya. Nah, terus terang saja dalam pada hari itu di mana anak saudara datang, tiba-tiba kami dapat info bahwa bantuan ini tidak jadi, diputuskan secara sepihak, tiba-tiba tidak jadi bantuan. Coba gimana kita pikir? Anaknya orang sudah datang, tiba-tiba bantuan diputuskan begitu saja. Ini bagaimanapun secara manusiawi kita jadi agak ini dong, ya gimana ini? Sudah janjikan tiba-tiba tidak jadi. Tapi kembali bahwa nawa itu kita dari awal memang insya Allah belajar karena Allah, berbuat karena Allah. Ini perjuangan, Allah janji loh. Siapa yang berjuang, Allah bantuin, tansurullah yang sukup. Siapa yang menolong agama Allah, pasti tolong. Alhamdulillah, Allah datangkan teman-teman yang mau terlibat. Dan sampai hari ini, ya bangunannya juga sudah mulai dibangun, ya sudah diatap. Itu 3 lantai. Ya itu kalau dihitung-hitung untuk biaya bangunan saja sudah ada sekitar 500 juta lebih. Ya, di atas lahan tanah wakaf, separuhnya sebagiannya kita bebaskan. Alhamdulillah. Dan untuk saat ini, karena bangunannya juga belum selesai, sudah banyak sih orang bertanya, itu mungkin sudah bisa ditempati Pak Ustadz. Sebagai orang tua, anak-anak juga sudah bertanya. Saya bilang gini, saya kan sudah bilang dari awal bahwa ini bukan sekedar nyaman, harus juga aman. Belum aman sekarang, kalau sekarang ini. Nah, jadi nanti kita lihat kondisi kalau memang sudah dianggap aman, ya jadi kita akan pindahkan insyaallah. Untuk saat ini sudah berapa persen? Ya, sudah berapa persen? Sudah bisa di progresnya itu bisa sampai 80% sudah. Karena bangunan sudah. Tinggal pagar, tambah lagi musola, tempat belajar, sudah. Tempat gazebo apa sudah kita kasih juga. Nah, jadi untuk saat ini mereka bertempat tinggal di BTP Blok G nomor 63 sampai lapangan Tal 50. Itu juga gratis, Bro. Orang datang, salah seorang teman di Blok GH namanya Pak Acok, datang cari kami. Ini terserah ada rumah begini, Pak Ustadz. Gini. Mungkin kita punya rezeki ini. Ya, untuk ditempati. Sudah, anak-anak kita akhirnya tempatkan di situ sampai hari ini. Sudah berapa tahun di situ, Pak? Di sini lebih setahun. Sudah setahun. Sebelumnya di sekitar NHP. Iya. Karena yang punya rumah mau renovasi sudah. Nah, kita pindahkan lagi. Sebelumnya sih sebenarnya di Kodam 3. Tapi belum ditempati banjir waktu itu. Pas mau masuk anak banjir. Dan alhamdulillah ada datang muslimin tawarkan lagi tempat. Ada saya solusi. Ada saya solusi walillah. Dan 3 tahun tetap programnya sama bahwa 3 tahun program 3 tahun harus hafal Al-Quran atau ada
program yang lain. Ya, jadi yang namanya target ya harus selalu ada ya, supaya anak-anak dan kita semua fokus untuk mencapai target itu. Jadi harapkan dalam 3 tahun itu anak-anak hafal dan mungkin ya. Tapi tidak bisa dimungkiri ada saja anak-anak yang lebih cepat dari itu. Ada yang mungkin 2 tahun sudah selesai. Lebih. Seperti sekarang ini ada yang sudah mau selesai 30 juz. Ya. Ada juga yang begitu sangat lambat. Ya, terus terang kita di sini nggak paksa anak-anak. Ya, kita sadar bahwa tidak semua orang sama kemampuan menghafal. Selama kita lihat anak-anak ini sudah berusaha untuk sungguh-sungguh, sudah berusaha untuk menghafal, tapi itulah kemampuannya sudah, tidak ada masalah. Nah, tentu ada setelah 3 tahun ini mau diapakan anak-anak ini? Ada rencana untuk kelanjutan 3 tahun ini takhasus, program khusus, di mana anak ini akan digambling untuk bisa menjadi muballighah nantinya, karena pada akhirnya mereka akan pulang ke kampung, ya, untuk menjadi seorang dai ya, yang memberikan warna untuk di kampung mereka. Kami selalu sampaikan bahwa kami bukan mengharapkan harta dari kalian, kami tidak mengharapkan apa-apa, kami hanya menginginkan apa yang kalian dapat di sini Anda bisa sebarkan. Bahkan kalau misalnya ada kendala-kendala teknis, silakan boleh berkonsultasi dengan kami untuk bisa kita bantu apa yang kita bisa bantu. Ini bukan cabang ya, kita tidak punya prinsip untuk mengikat siapapun. Cukuplah mereka mengikat dirinya dengan Allah SWT, berkomitmen untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah SWT. Nah, seperti itu yang kita tanamkan pada anak-anak. Ya, kita tanamkan. Kenapa kita gratis? Kita ingin membangun jiwa pada diri anak-anak kita bahwa untuk berjuang ini tidak harus selalu pakai uang. Kita tujuannya bukan untuk mencari apa, tapi tujuannya memang kita ini harus berjuang dengan harta, dengan diri dan seterusnya. Terus terang juga sistem sering masalah saya sampaikan di sini bahwa untuk kebutuhan sehari-hari anak saya tidak langsung ambil dari bendahara. Lagi ya, tapi saya tidak langsung ambil dari bendahara. Kami pakai uang pribadi dulu lah. Ya kan? Pakai uang pribadi, nanti di akhir bulan kita sadarkan ini loh pengeluaran yang kami siapkan, jadi seperti itu rinci, biar garamnya harga 1.000 apa sudah sekian, totalnya sekian, nanti baru ditransfer oleh pihak bendahara kepada kami. Kami tidak berani ambil uang kalau belum pasti untuk apa ini, nanti sudah jelas ini yang kita belanja dalam 1 bulan baru kita minta. Selama 3 tahun mengelola tahfiz tentu ada kendala-kendala dan kesulitan kali, ada yang bisa disampaikan kepada para orang tua agar tahu bahwa ada kendala yang dihadapi. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kedepannya ini tahfiz kita ingin supaya lebih rapi lagi, lebih aman lagi, lebih nyaman lagi. Ya misal dalam kendala-kendala teknis ya, biasanya kan anak-anak hari-hari mau makan. Sementara kan tidak ada yang pasti ini dari mana. Kita tidak kerjasama juga dengan pemerintah bilang ada bantuan pasti setiap bulan. Ya, kita juga makanya saya katakan tadi bahwa ya apa yang ada itu yang kita manfaatkan. Apa yang masuk itu kita manfaatkan. Ya inginnya sih kedepannya insya Allah ini bisa dikerja secara berjamaah. Ya. Dan insya Allah ke arah sana kita sudah mulai lakukan upaya-upaya itu. Ya, misal sekarang ya nggak apa-apa saya buka-bukaan sedikit ya dapur kami sedikit nggak apa-apa untuk kaum muslim. Tahu juga ini dari kaum muslim untuk kaum muslimin kan. Misal untuk air, alhamdulillah sudah ada namanya Pak Irwan teman kita punya air depot air minum termo. Nah itu sudah suplai. Ada yang misal untuk kebutuhan dapur, minyak goreng ini ada juga yang sudah mulai. Walaupun itu belum cukup untuk 1 bulan, tapi setidaknya itu sudah sangat berarti. Nah, yang kita nantikan sekarang, misal kebutuhan beras. Nah, itu juga cukup lumayan. Nah, itu kalau misalnya ada di antara kaum muslimin yang mau terlibat di situ, ya alhamdulillah. Ya. Untuk kebutuhan guru-guru kita itu, ya sekitar mendekati 6 juta. Totalnya. Itu untuk insentif guru. Itu berapa orang Pak Ustaz? Itu berapa orang? Ada tadi Ustaz Fuad, terus ada Ustadz Zulkifli, 2 mudir ini, terus ada Ustadz Hamzah ini, kemudian ada Musyrifah, ada Pentasmi, ada Mas'ul, bagian-bagian keamanan, bagian kebersihan, bagian dapur itu kita kasih memberi dana untuk memberi apresiasi lah bagi mereka bahwa apa yang Anda lakukan itu suatu hal yang luar biasa, kita kasih berapa saja. Tapi kalau untuk saat ini kita kasih 1,5, ya kan? Ada yang 1 juta, seperti itu. Ada yang kurang dari itu sesuai dengan waktu yang mereka luangkan untuk pondok kita. Nah, seperti itu. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan sehari-hari. Ya kira-kira butuh biaya sekitar 13 juta lah per bulan itu ya. Nah, itu sudah lumayan. Kalau sudah ada yang masuk sekitar itu, berarti sudah bisa berjalan normal untuk sampai hari ini. Saya juga salut dengan guru-guru itu. Begitu sangat antusiasnya biar hujan datang. Anak-anak sekarang untuk bahasa Arab misalnya sudah mulai latihan mengi'rab. Bisa membaca kitab gundul. Alhamdulillah. Ustaz Zulkifli ini lumayan sabar membersamai anak-anak, melatih dengan sangat telaten anak-anak untuk bisa membaca kitab gundul. Sudah mulai latihan. Nah, jadi harapkan nanti setelah selesai anak di sini hafiz Quran, bisa membaca kitab klasik yang tidak ada barisnya itu. Ya, karena masih banyak. Kenapa ini perlu untuk ditanamkan, diajarkan sama anak-anak? Karena terlalu banyak buku-buku ulama kita yang belum diterjemahkan. Iya. Itu sehingga anak-anak butuh modal untuk bisa membaca buku-buku klasik itu.
Alhamdulillah. Satu lagi Pak Ustadz, mungkin ada harapannya Pak Ustadz kepada para orang tua santri. Apa pesan-pesannya Pak Ustadz kepada para orang tua? Nah, baik, kami perlu sampaikan bahwa anak-anak kita ini adalah investasi akhirat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin katakan kepada para orang tua, terima kasih Anda telah memberi amanah untuk kami untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak kita, diberi kami kesempatan untuk mengambil bagian. Karena kami menganggap ini adalah ladang kebaikan sangat luar biasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Siapa menunjuki seorang satu kebaikan, maka seolah-olah dia melakukan perbuatan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga minta kepada para orang tua untuk setidaknya memberikan dorongan kepada anak-anak untuk memberi motivasi untuk mereka untuk belajar lebih serius lagi, dan selalu memberi kepada kami hal-hal yang bisa membuat kami bisa lebih bersemangat lagi. Misal nampak kepeduliannya, ya ada kepedulian, ada keterlibatan, ya bahwa Rumah Taufid ini mengambil andil untuk membantu kami, ya mendidik anak-anak kami. Itu hal yang perlu diingatkan bahwa anak ini tetap tanggung jawab orang tua. Yang ditanya nanti di akhirat dia orang tua. Ya kami ikut terlibat membantu. Itu hal yang perlu selalu diingat. Sehingga kami katakan kepada orang tua, terlibatlah sesuai dengan kemampuan Anda. Ada yang mungkin bisa terlibat dengan buah-buah pikirannya, ada mungkin dengan apanya saja ya. Jadi silakan. Walaupun ini konsepnya konsep gratis, tapi kami tidak menutup peluang untuk bertahun. Karena yang kami pahami dari konsep gratis yang kami tawarkan itu adalah bahwa di pondok ini tidak ada uang masuknya, tidak perlu ada uang pembangunannya, ya tidak perlu ada pembayaran atau iuran setiap bulan jumlah sekian. Itu yang kami maksud dengan gratis. Tapi kita tidak menutup peluang untuk kaum muslimin, apalagi orang tua untuk terlibat. Silakan yang mau terlibat membantu. Bisa Pak Ustadz saya bawa 1 liter 1 bulan? Boleh, kenapa tidak? Itu sangat berarti itu kita semua. Demikian bincang-bincang santai kami dengan Pak Ustadz. Satu catatan penting yang kita petik dari perbincangan ini adalah bahwa mencetak generasi Qurani adalah sebuah mega proyek yang tentunya apabila gagal sekali, maka tidak ada peluang lagi untuk mengulanginya. Berbeda dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan, apabila salah masih bisa ada peluang untuk membangunnya kembali. Tetapi membina anak-anak menjadi generasi yang handal, yang berakhlakul karimah, yang memiliki kefahaman dalam agama adalah sebuah mega proyek yang tidak boleh gagal. Gagal sekali, maka dia akan gagal sampai di akhir nanti. Dan ada 5 unsur yang harus berperan penting bahu-membahu saling mengeroyok proyek ini. Pertama, orang tua tentunya yang paling utama. Yang kedua, para ustazahnya. Yang ketiga adalah para umaro, pembentuk kebijakan dalam menentukan birokrasi pendidikan agar memudahkan. Dan yang keempat, pemerhati pendidikan. Yang kelima adalah para cendekiawan. 5 unsur ini harus bahu-membahu dalam membentuk karakter generasi bangsa agar menjadi generasi bangsa yang handal, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Banyak hikmah yang kita petik dari perbincangan ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.